sebenarnya pengen ngeliat hero-heronya Suzuki itu di situ. Karena tadi kelihatan leluasa banget ya. Iya. Karena jungle-nya juga jadi dari Sopil sekali. Berarti lebih fokus ke arah Suzuki-nya nih. Kalau aku, karena fokus ke hero-nya Skylar banyak banget tuh. Ntar Layla dan nanti kan nggak bisa, susah. Sampai sejauh itu ya. Jauh banget main. Oke, kita bakal melihat ya foto pembuktiannya karena sekarang dari Arkehoshi juga mereka dapat first pick. Jadi dibandingkan dengan game sebelumnya mungkin akan cukup berbeda nih ya. Aurora akan terbuka berarti kalau misalnya Arkehoshi mau ambil sekarang, tapi kalau sekarang banget mau mereka ambil, pertukarannya juga lumayan nih. Yap. Tapi mereka pede banget, tetap aja. Mereka pede dengan sendiri. Iya benar di bahasa bawah ya. Lagi. Roger dikasih lagi. Ini malah berarti tantangan mentalnya buat Fnatic Onyx ya. Ini jadi Surraur. Karena dia mengamuk ya dengan Rogernya, Wallformnya. Oke, terus lagi diamankan dan ini dia. Yap. Jadi, tapi entah ini masih flex buat editnya. Karena kita tahu bagaimana edit kan bisa single target full CC ya. Dia target lock ke 1 jura itu udah enak banget. Buat edit dan juga damage-nya dia sih yang harus diperhitungkan. Bukan jadi single tapi magic. Jadi PR buat semua assassin sebenarnya. Ini dong bahkan bisa menggunakan rubinya juga. Pakai gak sih? Lebih harit gitu loh. Ruby Harit, Ruby Valentina juga, Valentina di ban ya. Atau ingin memecahkan satu win rate dari Joet juga boleh. Jangan gak sih kalau Johet? Awal dari pagi udah bilang jangan. Jangan ya dok ya. Gitu. Jangan ya, Saya Dok, lihat ya. Johet trauma sendiri saya. Jangan ya dok ya. Gitu. Tapi kenapa sih Om Jauhead sekarang? Sebenarnya meta di luar sana ya, Johet bilang itu meta gitu. Tapi entah kenapa implementasi waktu dibawakan di sini itu gak cocok sama sekali dengan iklimnya. Dengan iklimnya. Iya benar, kayak Dengan dia lawannya ngaruh berarti. ngaruh. Masih ini ya, komposisi lawannya ya. Iya, kayak kita di sini kan kayak ada hero badan di depan kan. Iya. Nah, biasanya yang badannya muncul-muncul yang dilempar nih sama Johetnya. Nah ini adalah salah satu kombinasi yang cukup baik lagi menurut gue untuk anarki ya. Kurang apa lagi, Ruby itu akan mendekatkan yang jauh. Betul. Ditambahin lagi dengan Lui, Iya. akan semakin berkumpul lagi mereka kan. Nih, dikumpulin lagi Dikumpulin semuanya. lagi, cuman dengan adanya hero-hero kayak begini, solusi ini dimiliki oleh Fnatic Onyx itu yang ingin kita lihat. Iya sih, mereka udah sudah jawab ya. Meskipun dari Zaz sendiri juga sepertinya jadi satu jawaban untuk ya menghancurkan lah ya sisi tim fight. Dan mungkin aja jawabannya, lihat. Julian, oke lah. Kita lihat Julian. Tapi 3 magic damage sudah kelihatan nih buat Fnatic Onyx. Yap. Karena shield sudah jelas menjadi item utama yang bakal bisa mencegah mereka ngasih damage besar. Bahkan di awal-awal Silent Storm bakal penting banget. Langsung Wajib ya. Satu par cukup kalau Robs. Nathan. Wow, Nathan. Ini syarat apa nih? Apakah akan ada hero-hero tanki yang banget nih yang pengen dibawain oleh Fnatic Onyx? Ini masih ada. Kalau memang Rogernya bukan di gold ya, clock pun masih bisa dipakai. Ini kalau Skylar udah gak usah ragu dah kalau di goldnya. Iya. Oke sih. Moskov ya. Fokusnya karena gue ini untuk duduk aja ya. Nathan, mantap. Di Fnatic Onyx sekarang berarti ya baik lagi mereka bisa tentu sebenarnya aku lebih khawatir sama frontline-nya sih kalau kayak gini dibandingkan dari sisi bot lane-nya karena ya Rogernya fleksibel. Runner, Hylos. Jadi Hylos kan kalau mau diambil. Saya hari dulu. Wah. Suruh Layla lagi. Ada Cloud. Masih ada. Ada Cloud. Mau di-ban gak nih Cloud-nya? Yap, itu dia tuh. Ada satu komen lagi nih dari Park. 2 min anarki, Ido dan Rins. Jago banget. Idenya banyak, tidak template dan responnya juga cepat. Mereka seorang inovator. Ya. Dua orang. Dari sekian banyak Dua orang, nih Pak. komen 2 orang ya Pak. 2 orang. dikoreksi grammarnya. Dikoreksi kan lu. Seorang dua orang ya. Tapi emang kalau ngeliat dari dua player ini ya mungkin karena mereka udah paketan udah lama. Betul. Jadi ketika ada masalah ya solusinya juga Udah bisa masing-masing ini tahu pergerakannya lah. Mereka Betul. udah lama banget bareng-bareng. dan secara individual mekaniknya juga oke banget kan cara mereka untuk kembali ke suatu keadaan juga. Tapi sekarang dengan Tigreal yang sudah ditutup nih posisi Idris yang juga masih fleksibel mungkin akan cukup merepotkan. Nggak mau ambil ke arah Dinosaur mungkin kalau butuh area. Dan menjadi tugas yang berat juga untuk Lutfi ya, Bes. Untuk bisa memenangkan dan juga mempertahankan di landingnya di mana ini Darren sekalinya dia menang satu level kayak tadi aja udah
Iya. Bahaya banget dan itu impactnya satu tim full. Ya, ini bagus sih, buka buat gold laner dulu ya. Jadi kalau memang ini ada Hylos di sisi kiri, mereka bisa mainin antara X2 atau GG buat loot 2 juga. So, let's see sekarang untuk 2 pick terakhir, gold laner mau kemana dulu nih? Arkeoshi pick mereka bisa flex buat Roger-nya. Mereka bisa mainin fighter jungler. Bane, Bisa jungle. Apa nggak home? Alpha. Yap, bisa lah itu. Ya, dan Roger bisa berpindah tempat gitu ya, men. Tuh. Sebenarnya bener. Nolan dan juga Terisla, Rogernya berpindah tempat. Yap. Wow, dari lah ya yang akhirnya muncul kembali lagi juga. Dia udah lumayan jarang. Meskipun kemarin sempat muncul ya di arah roam gitu untuk dari selanya. Tapi berarti sekarang ada di sisi XP ya? Yap. Dan ini lebih memaksakan editnya, oke lah main di XP biar bisa head to head lawan si Terisla. Kalau memang mau dipakai ya buat di XP. Hah? Jadi penentuan nih berarti buat sekarang. Ya tadi sih opsi untuk sisi Rom sebenarnya masih ada Mino kalau misalnya mereka pengen team fight area Yep. of impact yang besar banget. Dan menurutku Mino pun masih cukup kuat ya sekarang untuk nahan Nolan-nya biar tidak melakukan one shot. Betul. Jadi burst damage-nya bisa ketahan sedikit lah dengan efek Heal ya. heal-nya juga. Dan ingin yang lebih agresif sepertinya Om. Oke, dan ini dia Sisi dibalaskan dengan Sisi juga. Yep. Gak panas nih. Game 2. Mulai ya. Ini kalau dari drafting phase-nya Onyx udah galak banget ini. Iya. Tapi ngelihat bagaimana potensi buat Cascade juga, selain untuk Cascade ya, mereka bahkan bisa untuk flex draft mereka. Yep. Roger gak melulu soal jungler, Ya. tapi bisa dimainkan dimanapun. Meskipun baru dapat savage, ya nggak peduli. Ya, nggak Selama peduli. komposisinya lebih bagus di Gothic, ya udah. Yap. Dan ini Roger lawan si Cloud ya waktu di early. Biasanya sih Cloud-nya ngelipir biasanya. Ya. Dan lengkap sudah berarti dari segi draft kita bakal melihat untuk game yang kedua. Oke, ini dia game kedua kita di Royal Derby. Kira-kira Royal Derby akan berakhir di skor berapa? 1 sama atau 2-0? 1 sama atau 2-0? Oke deh kalau begitu sepakatnya mana FPL Arena? The Royal Derby, 1 poin sudah ada di tangan dari RRQ Hoshi. Dan sekarang bermain dengan tipikal gameplay yang berbeda, masih dengan Ruby di tangan dari seorang Iduk. Jadi pertanyaan, apakah Fnatic Onyx udah punya jawaban atas game sebelumnya? Karena kalau kita ngelihat dengan adanya Julian early game power berarti mereka cari. Jelas di level 3 ya dia. Tapi kibonya dengan edit, ini akan lebih untuk nempel juga, membantu cewek di area dari goldnya. Yap. Jadi ya, cukup aman, tentram, damai dulu. Santai, masih awal. Santai dulu di awal-awal nih bos. Iya, tapi jadinya sama-sama punya roamer yang aktif banget nih. Dua-duanya punya efek kejut seperti sekarang belum tahu itu udah. Oke, sekarang di area tengah terlihat dengan adanya Rins yang cukup pede juga. Rins juga mau bisa mengatur tempo dan ini dong set talent emblemnya. Oke. 3 tenacity ya untuk Fnatic Onyx dan ada weapon master di tangan dari Zas. Ya, Buset galak banget. ya, jelas galak ya. Emblem Assassin, Galak. Trio, Master Assassin juga ada. Lumayan besar weapon yang bakal diberikan. Dan Doomnya akan bertahan saja dengan basic weapon yang bagus sama Death Smack. Tapi cicilan Skylar berasa banget ya di top lane. Nih ya, pengen dapetin ke early game-nya juga sih. Dan itu bakal jadi satu penyeimbang ya. Dengan adanya Albert, Julian yang kita tahu dari segi rotasinya, dari segi invasinya ini juga akan lebih mudah lagi dan Wehey, ada sebuah hal tadi yang langsung dilakukan oleh Rins. Belum lagi di atas Roger juga dengan Master Assassin Trillium di bawah. Ya udah, itulah Iya, tapi impact. ya tapi trigger flicker tadi sih yang menurut ini cukup mahal ya. ya. Buat Rince untuk source escape-nya udah tidak ada sama sekali sekarang. Betul. Apalagi sekarang juga kita akan sedang mendekat masuk ke arah turtle yang pertama. Sejauh ini setup memang lebih dikendalikan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi dan secepat itu loh. Secepat itu loh. Ini power Julian-nya gimana Om? Ya emang power dari Julian juga. Power dari Julian memang. Tapi bukan Julian, Nolan. Iya, Nolan dari yang Nolan-nya. dapet. Tapi power Julian-nya jadi gak terlihat gitu loh di early game. Ya karena memang dari setup juga. Sementara buat si Samsya masih level 3 tadi. Dia masih butuh cari level dan sementara progres mencari levelnya udah dihantam. Oke, mereka mengambil sebuah resiko. Tapi Rins yang menjadi korban. Dairon kembali lagi menuju ke arah satu laning yang dia miliki, namun pada berbeda. Dominator bisa mengejar hanya sampai situ. Oke.
Satu efek kejut di awal belum. Wah, itu mah efek kejutnya ngejutin banget ya. Yap. Itu kan tapi Om. Saya bukan cuma sampai di sana sih, tapi ini Iya. lebih ke isi jungle buat Albert sudah mulai dikeringin juga. Ya, dan sekarang mau pendeknya dikeluarkan kembali. Boy, tidak diberikan nafas sama sekali. Dua total pemainnya udah berhasil dapatkan tapi dari Harakil. Oke, Retribution sudah langsung dikeluarkan dari atas semua. Kakak punya bisa bertahan Albert. What happened? Oke, Oke, kita harus jog tadi dan sudah memakai semua source skillnya masih dengan cooldown dan Sutsujin ini kembali dapetin efek snowball di game yang kedua. Bedanya udah 2 level Ini nih. udah serem buat nanti Gonik. Sutsujin udah seakan-akan tinggal menunjuk siapa nih yang paling untuk hero tipis ya. Sans, Albert, cewek bisa jadi korban buat Sutsujin. Oke, dan ini pindah kembali namun sekarang Dido harus merasakan akibatnya pada sisi dikeluarkan oleh Albert sekarang. Ada dua orang dari Arcos yang sudah pergi tapi jangan menemukan arah yang sama. Memiliki karena daerahnya pun masih bertahan sejauh tapi lebih bisa ke depan. Dan satu pencet yang miliki langsung dikeluarkan oleh secara siapapun. Masih berhasil selamat bahkan tadi ya. Game-nya terlihat loh. Benar-benar Savage setelah sekian lama terakhir diambil sama seorang Sans. Tapi kali ini jatuh tengah dari seorang Sutsujin ini memang jadi awal yang baik lah buat Hiroshi. Cuma yang jadi masalah mereka nggak boleh terlalu terlena juga. Tadi kita udah ngeliat dua pemain berhasil di pick up dan mungkin untuk kali ini mereka butuh effort yang lebih banyak. Iya. Dan bisa dipukul mundur ternyata ya. Mereka Gonik masih mereka kalah level. Mereka memberikan perlawanan. Oh, mereka masih punya power yang sama, mereka masih punya Giveaway juga di sisi online, jadi sebagai initiator, atau bahkan sebagai damage dealer pun mereka masih punya banyak backup. Ada sebuah pergerakan di depan masalah penalti Zodiac dikeluarkan. Lalu bisa jadi korban Giveaway masih berada di sebuah antara defense-nya. Ada 4 player dari penalti Gonik yang langsung dipukul mundur Albert. Mau tidak mau harus mundur. Ya, masih belum menuju ke arah turtle untuk saat ini, karena memang dengan kehilangan seorang lagu ini bakal jadi berat sih buat Fnatic Onyx, apalagi ngelihat dari arah Giveaway sendiri, Sutsujin yang udah wah, makannya enak banget dari tadi, ini bakal jadi penentuan. Ini nutrisi yang begitu cukup sementara sekarang Rins sudah mengeluarkan karena sudah bisa memiliki terjatuh. Satu bandingan yang membuat cerita bahagia untuk teman-teman Indonesia yang untuk sekarang hidup dikejar habis-habisan sampai kebalik. Iya, gagal karena Giveaway. Ini siapnya bagus banget, ngebuat baik sekarang jalan, tapi sekarang aturan di area mid lane yang bakal coba untuk dipaksakan dan bertahan. Ya, oke lah tim fight-nya. Tadi di total yang kedua, Gonik berhasil untuk bertahan. Iya, jangan lupakan faktor. Dan si Skybot ini kalau sampai jadi dan juga join tim fight. Ini damage yang dimiliki oleh Arkeologi akan sangat besar sekali. Yap. Wah, ini dia nih. 80 berbanding 20% dari audience prediction. Buset deh. Makanya Luar biasa ini. dan tantangan buat Fnatic Onyx ini nih. Yap. Dan kita bakal melihat kembali lagi juga ya dari skill ini, karena memang dari Arkeologi udah dapat di area atas ya. Dia nggak perlu buat sih sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan, kita Fnatic Onyx ini apakah jadi gue bisa membuat untuk yang satu lagi? Yap. Dan MPL lagi season 14 new record. Yap. Server pertama. Yap. Explosive play, mulai dibaca oleh seorang Giveaway. Wah, ini mereka benar-benar dominasi. Dan final slash yang dikeluarkan Rins tertangkap basah. Serangan dari yang mendadak begitu begini di mana udah bisa dikejar Rinisan. Satu lagi mau pergerakan langsung dilakukan oleh Vendetnya Gonik karena beberapa player masih tidak boleh dan Sutsujin di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Ingin mengeluarkan ke arah satu penalti zone tapi terjatuh jejak tidak diberikan semua kesempatan hingga membuat dirinya pun lenyap. 4 pemain berhasil ditumbangkan dan memang untuk Sutsujin dia udah gak bisa masuk lagi. HP-nya semua masih tebal, udah cicilan yang masuk sekarang. Purple yang berhasil bisa ikut sebagai sosok assassin. Ya, PR buat Sutsujin adalah menghindari Luti. Waduh, ceweknya nggak bisa lagi kemana-mana. Pergerakan Rins dan juga Skylar begitu indah. Itu yang memang paling meringannya dari seorang Luoyi. Apapun bisa mereka buat, bahkan untuk ya potensial comeback pun akan lebih besar ketika Hoki bisa memainkan drivernya dengan baik. Dan lagi-lagi rebutan objektifnya berkurang dengan pertumbuhan darah terhadap lagi. Ya, banget. Dan lihat bagaimana sekarang kekuatannya, kekuatan buat Julian yang sudah mulai terlihat ya. Sangat berasa dengan satu bisa tadi kekuatan dengan Albert. Sementara sekarang Lutfi, bahkan Giveaway mencegat dari jarak yang cukup jauh Albert. Tapi kan nanti saja membuat cerita berbeda karena mereka sekarang berhasil langsung mendapatkan lagi dari Albert, tapi terjadi dari siapa di mana sekarang terjadi berhasil mendapatkan lagi oleh Arkeologi. Dan juga Lutfi harus berganya untuk bisa jadi korban benar dan coba bisa tapi tidak bisa
Legend, sementara untuk Panasonic 2. Ya, dia ditekan dengan 2, tapi ini objektif controlnya juga sih yang berhasil diamankan oleh RKOG. Mungkin bisa jadi penyeimbang kerugian lawan. Ya, kalau aku melihatnya malah cewek Blazing Duetnya 2 kali berturut-turut masuk dan ditelan semuanya. Ya, dan itu sangat berbahaya. Dan kita nggak melihat apa yang bisa menghentikan power dari cewek Blazing Duet. Ini kan semua soal juga sudah habis. Iya sih, karena kan pembukanya bakal ada di Dairen ya. Tadi ya inisiasi dari penalti zone-nya, jadi ketika Blazing Duet, kapan resource yang tersisa. Ya, makanya spray juga ya tadi. Lebih cepat lagi untuk langsung menuju ke bagian belakang dan bahkan mencari posisi yang bisa langsung dipilih. Dari set melakukan berarti select kedua tim karena sejauh ini sudah mulai dibagi lagi, temponya akan coba untuk ditahan lebih dulu, bergantung kepada ya lagi-lagi ya momentum siapa dulu nih yang akan keluar. Karena tadi mungkin dari Dairen juga harus terpikir untuk memberikan cerita tersebut. Ya, tapi itu plan school masih juga Skyline ya, ada selisih 1000 dibandingkan dengan cewek. Saya bilang kita sih global argument, tapi untuk tim lainnya yang jadi masalah sekarang dimana tim lainnya ternyata yang jadi debate bagi tim partner terkadang ada hal tertentu dan itu juga semakin dipukul akan sama karena stack web. Oke, Dairen langsung dibanting, Dairen bisa kabur dengan satu energi dan dia udah langsung ke Dairen, masih berhasil selamat. Ya, langsung ada backingan ya. Ya cukup banyak di bagian belakang, tapi nanti kalau bisa sepertinya masih belum mau mundur. Target kita armor turret, tapi ingat di bagian mid lane mobilitas dari seorang Suci juga harus diwaspadai. Ya, itu bakal berusaha untuk mempertahankan ya, karena memang kalau udah gak ada jelas sama sekali. Kita lihat mereka main dulu, mereka gak mau ada yang sebetulnya di sesi juga. Dan ini jalan udah berapa? 4 orang jalan kemana-mana gini ya. Lebih berasa jadi derby stack. Iya, kalau itu tempatnya kayak pulau semua mas slow ya. Kalau kayak Haji, Wah, masih slow. Iya, ini pada ulur di Alfa dan Saswa. ya, sekarang kita bakal melihat juga dari perbuatan cara lurusnya, karena ya ini I'm open dapat begitu tapi sekarang Panasonic tidak main lagi di arah satu kali di mana Lukitan ternyata langsung saja diamankan ke Dairen dari masing-masing skillnya dan sebagai lain di korban pertama ini dilakukan saja Kiboy. Ada di mana juga membuat Kiboy masih berhasil selamat sejauh ini. Sharon beserta tim 2 pemain bebas banget untuk kita dancing di sekitar area lurusnya, dan saat itu momen ketika penalti udah dibuka malah ada Evander. Juga berani banget sendiri dari mana sekarang Sucijin hadir lewat atas. Sucijin mencoba untuk bisa bermain lagi karena dia bisa. Hanya saja Rinsa berlangsung ketilat dan juga hidupnya menjadi disabar tadi menjadi hilang seketika. Hanya bisa satu Sucijin berarti dari tim aja di area lurus, tapi benar itu di Oke, satu terakhir Jasun Sucijin bisa bertahan Sucijin. 1v1 situation melawan Kiboy. Nice try Boy, patut untuk dicoba ya. Hampir saja satu-satu terakhir karena memang Sucijin dengan high effect skill. Ini bakal jadi cukup berat pada akhirnya ternyata Loki belum bisa disingkir. Mereka butuh power yang lebih pasti lagi. Dan bahkan ini bisa dicetak oleh Yoshi. Badan lagi hilang sekarang ya. Tanpa Kiboy. Ada konsel penalti zone-nya connect ke dalam tubuh dan Lupi akan Lupinya tetap ada sempat dikeluarkan. Mereka kekurangan dari kuantitas player hanya ada 4 melawan 5. Mereka cari informasi sih sebenarnya, tapi ya ini dia inisiator yang begitu banyak Indo. Ada penonton juga ada datang dari seorang Dairen dan sekarang buat Sucijin. Oke, ada satu orang berhasil dibalik dan tempo memanfaatkan dirinya, tapi ternyata untuk kali ini Warner berhasil tidak bermain dengan Kios dan Dairen. Tertinggal sendirian Dairen menjadi korban tambahan. Masuk dengan double kill dan dan kita juga gak bisa berbuat terlalu banyak yang ini ya. Itu dia, kalau kan ini udah beli siapa om? Riset ya. Karena memang baru masih ada masih berjalan ya. Kita melihat dengan hilangnya 2 pemain Evolusi. Ini berarti kalau mereka bisa cukup gol dengan mengambil sejak gol dulu. Tidak membuat mereka lebih kaya ya. Dan setiap trip yang ada di jungle ini kan ya mereka ketika gratis Yoshi mereka tidak bisa menolong Lordnya pertama Dan Lordnya akan membiarkan perjalanan bebas. Tapi ingat ini posisi dari anak Yoshi, mereka punya boy ini, jadi gak bisa melihat sama sekali. Mereka harus aware dengan seluruh sisi semak-semak yang ada. Ya, dan saya bilang loh ini tidak pernah rasa ya Yoshinya masuk ke belakang kan tiba-tiba muncul lagi di tempatnya seperti sudah selesai Kan di depan tuh kelihatannya tuh biar banget tapi ternyata di belakang di belakang Karena ada juga mungkin dari cewek di sini yang udah mulai matang, tapi jangan lupakan juga posisi Skylar yang gak berbeda jauh sama-sama yang berpekan kan dari ya itu awalnya yang awal udah berdiri juga selama lagi dia udah terlihat
Oke. Sementara lordnya sudah bergerak di bagian atas. Mereka bersatu bisa masuk perlahan. Maka semua dipaksakan nih untuk mendapatkan apapun lah keuntungannya termasuk sebenarnya di area lane yang masih belum bisa dipikirkan sejauh ini dan menarik Oni. Mereka harus hati-hati dengan damage-nya dan bermain-main lagi. Dan Kiboy mau coba untuk maju lah. Oke, mulai dong fire sekali yang golkan tubuh dari musuh ini sakit banget. Rasa ini. Dan Dan itu yang bisa kebiasaan lebih lucunya tahan badan kan yang pertama. Cuman setiap kali tahan badan tuh lagi jalan sendiri. dan selalu langsung langsung ke dia juga. ya, Entah itu bakar klik atau dia harus menggunakan vengeance untuk keluar. Jadi mereka selalu bisa dibicara kalau sudah tadi langsung yang mengenai antaranya itu bahkan buat Kalau benefitnya juga udah terlihat ya, tingkat 150 benefit. Tapi memang untuk dapetin dari area kayaknya butuh bantuan dia dobrak yang lebih besar. yang berhasil mendapatkan karena Kiboy. Tapi Kiboy masih berhasil bertahan dan salah satu dibalik begitu saja. Menjadi satu momen pemimpin ini yang dikeluarkan oleh Lupini sekarang dan harus berpegang nyawa. Berpegang ke belakang Lupini dari Expilan langsung kedua dan Hidok menjadi korban pula. Wah, itu nice backup sih dari seorang Luffy. Masih ingin lebih, mereka masih mencari siapa lagi korban yang nomor mereka berjalan begitu polos. Rinja masih berhasil selamat. 3 player dari Woki. Benar mengamuk. Tidak ada poin yang bisa dikatakan selesai karena sekarang ada Kyoshi. Mereka betul-betul untuk memiliki keadaan yang tidak jadi orang poin yang sudah dapat. Ali bisa tidak doang. ya continuously fight itu sempat kita mention juga kan seakan-akan hampir selesai tapi langsung ada treatment lagi ya dan yang menarik dari treatment tadi adalah Suzuki dia menunggu sampai detik yang terakhir oke baru dia keluar dia mencari keluar dari rumah karena tadi kita lihat ya Albert udah pede banget dia maju dengan energi yang dia miliki dan dia menjadi posisinya immune tapi setelah tidak immune wah disambut dengan segala macam damage ini buat kamu Ini buat kamu. Giveaway. Ya sekarang dengan lotnya udah diamankan nih. Ini jadi tantangan lagi buat menanding Oni. Gimana caranya untuk bisa benar-benar nge-handle manajemen dari resource yang mereka punya? Karena ya resource-nya nggak seberapa om. ya benar dan nggak ada bentuk yang aman sekarang buat Oni mereka butuh bisa bertaruh tapi kalau mereka jauhin mereka bukan bisa solo ini harus dibantu Ya pada akhirnya tetap harus menghadapi rumah itu dengan kesempatan sama Araki pun dan sepertinya dalam lagi mereka bakal cukup bebas gitu untuk bisa mendekat Bingsur dan terutama di sekarang daerah yang bisa saja membuka inisiasi tersebut di nomornya sudah mereka lihat di Bastion kata Mei. sekarang kalau sebagai bawah sudah mendobrak ke arah pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Menati Kone di bagian tengah masih menjadi incaran mereka ingin masuk bagian dalam Kiboy Sudah berubah dan ada satu penalti zone. Dikeluarkan oleh Darren cukup mengejutkan dengan satu penyertaan yang dikeluarkan oleh Lesans. Masih juga korban jiwa sejauh ini tapi Menati Kone apakah mereka mau coba untuk mungkin tidak ada jangan mencoba untuk main itu akan sangat menguntungkan buat mereka lagi-lagi harus kehilangan dua game dan ini sama persis seperti game sebelumnya ya mereka harus bisa tahan dulu karena secara goal kita tahu ini sudah mulai join juga prosesnya dan prosesnya mungkin salah satu sumber masalahnya belum ada obatnya sejauh ini bagaimana Skyler juga setiap kali dia masuk dia akan menjadi follow up Oke, pinjakan benar. Ada cara tersebut menjadi orang terakhir yang ada di dalam pertandingan yang dimiliki oleh penalti zone yang memutuskan Cewek langsung gila sekali itu bisa. Albert terbakar, Albert aja berusaha untuk bisa pulang. Albert dapat macam langsung selamat hanya saja sekarang Suci dan Skylar mereka berpencar untuk menyelamatkan diri. 3 poin yang lebih itu resiko dia untuk Araki tapi cewek dalam nasib dia itu malah cek semuanya ya tapi kita tahu dalam juga ya main kalau tadi kalau ke dalam dan bisa dipunish juga dan kita tahu bagaimana cewek dia nggak punya purify dia memang sprint untuk langsung mengejar ke belakang dan langsung kita lihat untuk infiltrasi di area top team fight di engage langsung Darren mau lompat tapi mereka punya follow up ke belakang cuma kita tahu cewek lagi-lagi ya blazing duetnya ini masuk secara utuh ke bagian belakang dan mungkin efek dari Luffy di game yang kedua ini punya potensi besar untuk menjauhkan impact vengeance-nya di FS-nya dari Golden Strike juga. benar sih jadi apapun indikasi sebenarnya masih bisa digeser sama Lutz nanti ya tapi yang jadi pertanyaan siapa dulu yang ngebuka inisiasi karena kalau misalnya ngebuka karena itu mereka masih punya Darren berarti dengan penalty zone-nya yang bakal merepotkan dan ini juga kalau kita ngeliat dari segi item positions-nya memang udah wow gak ada winter sound juga karena ada sama Albert Tapi sangat memperkuat loh matchroomnya ini. Karena selalu item seperti ini sebenarnya timing adalah segalanya juga.
nanti komentar mereka masih ada 11 mereka bisa off start mainin Kiboy-nya mungkin sama word-nya kalau memang bisa nangkep karena ya itu kan sama juga badan dulu Ketahuan aja. Tahan lagi. Tahan lagi, cari tempat lagi. Dan memang akan lebih berat buat Fnatic Money sih. Kayak ternyata nggak ada, harus menghadapi Loi juga. Jadi agak rumput sih buat sekarang. ya kalau kita bicara soal skill ya kalau kita mau juga Lebih daripada cuman yang lagi late game itu cukup berbahaya double export dimana kalau dia masuk sembarangan dia bakal langsung punch dan gak ada modify kan Ya, sebagai jungler dengan semakin tebalnya juga HP dari player lawan pun itu akan menjadi satu penghalang ya Mbak. Hey, Idok mencoba untuk membuat sebuah pagar tapi kembali di tempat berbeda. Ada satu lagi penalti yang dikeluarkan oleh Darren sendiri yang mengusir ke arah Kiboy, di mana Kiboy yang tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekan yang ada di bagian dari Lord, dan Lordnya akan menjadi big siapa di mana sekarang Lordnya menjadi big dan satu lagi pergerakan begitu indah jadi keluar oleh Idok, di mana Idok yang masih berhasil selamat tapi Skylar masih bisa pergi. Akankah sekarang Michael pun siap bisa masuk ke arah dari Lutfi lebih menjadi mortal tapi satu yang terakhir The Final Slash tidak sempat dikeluarkan. Final saja sayang sekali gagal tapi satu buah Lord. Itu mereka dengan dua pemain, gak ada Dylan, gak ada Chris untuk tim point beberapa saat ke depan. Tapi memang dari Fnatic Onyx kali ini mereka berhasil. Cewek memang agak repot tadi dia harus clear terlebih dahulu dan atau tapi pada akhirnya ketika tim point dia punya peran yang lagi-lagi sangat terlihat. ya penting dulu ya kalau bisa masuk juga dan pas Lord clear tadi bagi penanti Onyx tanpa adanya usaha untuk bisa melakukan defense juga karena sedang dipukul mundur lagi akhirnya Hoshi ya mereka belum bisa menemukan jawaban untuk tim tadi karena berulang kali zoning out yang dilakukan oleh Lutfi ini berjalan dengan semestinya juga Lutfi dengan strategi dia untuk vengeance-nya dan Alpha yang memang sudah mulai ganti enhance size-nya yang sakit enhance stage-nya mungkin yang dibutuhkan dan lagi jelasnya juga Kiboy yang sudah memiliki satu proyek armor ya Nah itu ya yang membuat mungkin dari Kiboy agak lebih susah nih untuk bisa di take down untuk beberapa saat ke depan. Tapi dia punya damage juga sih sebenarnya untuk editnya. Jadi Archie Hoshi mereka harus punya kalkulasi yang lebih on point. Masuk ke late game mungkin dari segi interpretation juga udah gak banyak pergantian kali ya lebih ke arah itu nih Immortal ada defensif tapi dengan adanya Holy Crystal ini akan melengkapi lah power dari seorang Suns. yang sama 15 asis gitu 15 asis banyak asis yang dimiliki oleh pemain penanti Onyx di mana mereka lebih memilih ya udah ini adalah tempat kumpul buat mereka semua. Benar-benar jarang banget ya untuk bermain secara pick up, tapi aku masih menantikan sih sebenarnya untuk diversionnya lagi karena dari tadi rumputnya emang dijagain banget sih belum ada space ya. Udah mulai diisi ya satu-satu juga buat area rumputan biar masuk jumper tadi karena ya satu serangan kejutannya dilakukan habis lah bisa langsung investasi belakang ke sini dia nggak mau main sama rumputan ini dan bermain lebih pelan juga dari sisi tempo yang kalau kita lihat dan dengan Lord yang berada di area top masih akan menggunakan pemain berani untuk mereka akan berusaha untuk masuk ke konten seperti biarkan saja karena Algoshi mereka hanya akan mengirimkan ingin mereka aja mereka tak clear mereka bertahan dari area Iya sih, ini power dari Susujin sih yang mungkin akan mengalikan dan untuk juga seharusnya jadi akan lebih kecil lah. Jadi seorang Susujin sendiri dan wah seluruh semak-semak gak ada yang bisa dibuka secara paksa ya. Mereka harus mengorbankan beberapa resource setidaknya untuk bisa dalam kondisi yang cukup aman. Mereka harus sweeping semuanya, pastikan semua area aman dan memang jadi tantangan terakhir lagi buat nanti Onyx lagi cuma Weaponians. Iya 15 detik lagi nih menuju kedisiplinan menunggu Lord. Harus di situ kalau nggak di situ di sport time udah lama Lord mau muncul mereka kalah dari kuantitas player udah sulit. dan siapa yang bakal dikirimkan dari version juga Ya, masih jadi misteri yang ini Dairan lagi sih kayak. Karena dari tadi kayaknya Dairan yang emang tugasnya ngusir mundur om. ya masih daerah jelas ya clear EXP atau lihat nomornya penalti Iya, benar-benar dan diusir mundur coba tapi Boy yang satu konsil yang dimiliki masih berputar-putar di area tersebut. Dairan di area tengah sudah menemukan satu pergerakan yang dimiliki oleh Suns di mana mereka diusir mundur sedikit. Ya, masih pemain target ya bagi seorang Kiboy dan kemudian dari Weaponian pun udah mulai berhasil ditutup dengan rapi di bagian bottom lane mulai jauhnya dan sekarang Kiboy di bagian depan. Dan Kiboy mencoba untuk memulai bagaimana jalannya pertempuran dan Blazi juara satu dikeluarkan begitu saja bahkan dari mana sudah langsung terlihat. Tapi Dairan terbakar di dalam tubuhnya masih ada portal bulan sementara Susujin sedikit lagi tersisa hidupnya. Mereka terpencar hanya saja untuk sekarang. Cewek menjadi korban dan Skylar berkabung malah bertemu dengan Susujin. Bukan
jalan yang begitu baik untuk merupikan seorang Sun Sujin. Tapi tempatnya berbeda Kiboy. Harus merasakan bagaimana sakitnya cakar yang dikeluarkan oleh Skylar. Ini waktunya gereja mengaung. Dua dikeluarkan dengan satu sekarang Dan lebih menyisakan 2 player saja dengan 4 player lengkap dari RRQ. Waktunya untuk mereka bisa menutup game yang kedua. untuk paksa masuk karena hanya tersisa seorang Albert dan juga Sons masih butuh 29 detik lagi sampai cewek bisa kembali. Oke, dengan satu pemilihan yang akan sepertinya mendapatkan hasil baik karena mereka langsung saja berposisi sedangkan menangkan saja 2 gol untuk RRQ Hoshi.